Oke, silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wah! Mending biduannya aja. Oh. Sampai-sampai ada yang ngelempar kencing diisi di plastik. Nah itu yang sampai sekarang saya, bahkan si air kencing itu ini beneran. Itu kan sampai berceceran di baju ya? sama sepatu. Saya sedih. Duh ya Allah, kok sampai diginiin banget. Jadi air kencingnya itu saya nggak tahu kenapa refleks aja. Si air kencing itu saya ambil, mudah-mudahan jadi obatnya. Dijilat, Kak. Saya jilat air kencing itu. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para muslimin dan muslimat yang menonton Ability Channel kali ini, tolong didengarkan dan diresapi dalam-dalam, sedalam lautan. Ini kebetulan saya pakaian seperti ini karena menghormati saya kali ini kedatangan guru spiritual saya. Spiritual dalam hal asmara. Ini guru saya ini paling top di Indonesia sudah. Semua orang pasti kenal dia. Karena semua artis-artis itu kalau ada masalah asmara, bisul pecah ke dia ini. Nah, selamat datang Ki Ageng Purawi. Selamat datang. Wah, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kok nyetrum? Chemistry ini. Chemistry-nya memang sangat kuat. Iya, karena dari murid dan guru itu emang seperti ini kadang-kadang. Iya, benar. Makasih sudah meluangkan waktunya, sangat sibuk sekali datang ke sini. Alhamdulillah, saya memang dari kemarin memang sangat sibuk dan hari ini bisa bertatap muka langsung bersama murid spiritual. Iya, terima kasih. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertemuan yang sangat panjang. Panjang ya? Iya. Sepanjang apa? Sepanjang silet. Silet sekecil. Setajam itu, Bro. Setajam, bukan Iya. sepanjang ya. Oke. Serius dulu. Iya, serius. Ini karena masalah hal-hal seperti ini nggak boleh bercanda. Nggak boleh bercanda. Duh. Perut saya seperti ini bukan karena apa? Karena apa itu? Kenyang. Makan duit rakyat. Iya, waduh. Oke. Oke. By the way, apa kegiatannya selama ini nih? Alhamdulillah, kegiatan selama pandemi ini saya sering bertapa. Bertapa sehingga tidak bisa kemana-mana. Itu nggak boleh kemana-mana? Nggak boleh kemana-mana, memang puasa. Puasa? Iya. Puasa apa? Puasa COVID. Oke. Puasa COVID dikarenakan di sini kalau misalkan saya keluar dan saya menghibur, itu akan menjadi timbulnya yang bernama koronel. Yes. Yang menimbulkan bala bantuan. Iya. Jadi jangan sampai makanya saya selalu tertib memakai masker. Tadi sebelum saya masuk itu cuci tangan dengan bensin, hand sanitizer, dan ya menjaga keutuhan. Oh, makanya pakai masker juga ya? Iya, betul. Takut dengan koronel? Iya. Oh, okay. Seperti itu. Itu berapa lama bertapa di sana? Itu bertapa semenjak udah berapa bulan COVID? Udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ya. Oh, gak sadar sampai? Enggak sadar. Oh, hilang pikiran. Sekarang masih ada pikirannya? Alhamdulillah masih, otak saya masih cerdas. Oke. Apa yang sudah didapat dengan bertapa itu apa? Ya, saya itu selalu diam diri. Mendiam diri, selalu berkarya. Berkarya juga dalam bertapa. Meskipun kita bertapa itu berkarya tetap harus ada. Apa karyanya? Karya saya bikin musik, mengarang lagu, dan lain sebagainya. Enggak mengarang cerita? Mengarang cerita tidak. Ini serius. Serius ini ya? Iya. Mengarang lagu, membikinkan musik, ya sedikit-sedikit ya. Saya kan suka TikTok. Ya main drama lah. Main drama? Iya. Oh, anak drama? Oh, anak drama dong. Oh, yang ini. Iya, slow-mo sedikit lah ya. Kalau misalkan jalan ya? tas gitu ya. Iya. Slow-mo itu kan menjijikkan. Oh. Itu slow-mo apa itu yang menjijikkan? Itu bukan, berarti Ki ini bukan menjalankan slow-mo yang menjijikkan berarti bukan. Yang elegan ya berarti. Elegan banget. Luar biasa. Alhamdulillah. Dapat udah ilmu apa aja yang sudah didapat itu?
Ilmu yang saya dapatkan itu pertama pengalaman dari teman-teman yang saya tadinya tidak bisa TikTok ya kan. Iya. Saya main TikTok udah bisa, slow-mo-nya udah bisa Smooth. Iya, bisa ngedit, bisa apa segala macam. Pokoknya banyak keluarga, banyak saudara. Ininya seperti itu, Dok. Iya. Aku kapan suruh buka masker? Oh iya, pengap ya? Pengap. Oh iya. Sebelumnya emang ini tidak apa-apa ya. Soalnya katanya saya dengar-dengar Ki ini karena pakai masker karena dapat ilmu baru itu. Iya, nggak apa-apa. Ini saya pakai masker ketika saya lagi di luar ini. Karena kita kan ini jaraknya sudah rada jauh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya berarti ya. Nggak apa-apa. Terus ya, kameramen sama editing semuanya pada jauh. Jadi ini cuma cukup 4 orang yang ada di ruangan ini. Jadi tidak terlalu banyak ramai orang. Iya. Tidak menimbulkan kerumunan ya. Tidak menimbulkan. Tidak melanggar juga ya. Tidak melanggar. Oke, silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya inilah hasil saya selama bertapa. Saya bertapa selama 2 tahun ini semenjak COVID. Saya nggak kemana-mana, tumbuh. Ini sebenarnya bukan kumis. Apa itu? Bulu hidung. Itu gimana rasanya punya bulu hidung panjang seperti itu? Gatal bos. Aduh. Saya kalau lihat kamu pakai itu tuh seperti kayak manburawi, tau manburawi? Itu can macana manburawi. Kata orang Madura, can macanana. Jadi harimau-harimaunya macan-macana. Oh, apa tugasnya can macanan burawi itu sebenarnya? Ya, tugasnya itu adalah mendirikan sebuah organisasi. Yang organisasinya ya baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya. Untuk mengamankan dunia ini berarti. Iya, pokoknya tatanan-tatanannya lah. Iya, tatanan Madura Empire. Aduh. Ini sehat, dari, Kak? Alhamdulillah sehat. Walaupun teman-teman. Selamat datang Kak Irwan. Ability Channel luar biasa nih. Aduh, jangan kayak gitu. Ini seakan-akan saya duduk di Istana Megah. Jangan kayak gitu nanti. Kursinya aja ini aduh. Ini kayak punyanya Raffi Ahmad. Ya, lebih mahal ini, sorry ya. Luar biasa. Jangan terlalu banyak dipujinya. Iya, nanti transfernya tambah banyak saya. Aduh. Ya pokoknya sehat ya, Dek ya. Iya, Alhamdulillah. Sehat, Kak, ya. Ini dari tadi intermezzo. Biar kalian tidak jenuh dan biar kalian semuanya di rumah nontonnya enjoy iya, gitu. Sambil Jadi ngopi dan ngerokok. Boleh ngerokok? Oh, boleh di sini. Alhamdulillah. Kelihatannya. Oh, apa itu? Berarti kamu bukan orang Madura, kamu? Saya orang Madura tapi nggak pernah lihat barang semewah itu saya. Ini mewah banget ini. Belum banyak punya orang kayak gini. Aduh. Itu tulang apa itu, Kak? Oh, jangan sebut kalau tulangnya apa ini. Ini tulangnya ikan lele. Tulang ikan lele dari mana? Tapi lelenya saya sudah tanam selama 1000 tahun lah. Oh, 1000 tahun. Iya. Boleh ngerokok ya? Boleh. Beda ya rokoknya kalau pakai itu ya? Beda. Jadi bibir kita itu tidak langsung hitam. Langsung hitam. Oh, itu rahasianya seorang Irwan, bibirnya tetap merah walaupun merokok ya? Iya, ini terlindung dari semuanya lah. Semuanya lah? Iya. Ya, oke. Kamu kesusahan ya? Susah ini gimana ini caranya buka ini, Kak? Dari sini biar mana rokoknya? Wah, gak enak saya artis suruhan. Wah. Coba benerin dulu pakai ini. Apa itu? Ini kamu nggak tahu kan kamu orang Madura? Iya, saya tahu celurit itu kan bahaya itu, Kak. Orang Madura itu kan biasanya Tunggu dulu, jangan berasumsi dalam pikiran kita ini untuk membahayakan diri, bukan. Oh, bukan. Ini alat serbaguna. Untuk apa aja itu? Nah, kayak kamu itu susah buka rokok itu kan. Iya. Nah, nih boleh, contohnya seperti ini, kita buka ya. Coba. Ini bukan untuk apa ya? Bukan aman. Jadi gunanya untuk merobek. Seret. Oh. Ini gampang banget. Setelah dirobek seperti ini nih, seret. Ini gampang, seret. Tetap aja. Nah, seret. Nah, bisa. Itu. Yang selama ini diberitakan carok celurit-celurit bahaya itu nggak ada. Ini dipergunakan untuk gimana carok nggak ada. Ini saya biasanya dipergunakan untuk ngarit. Oh, untuk ngarit. Ngasih makan anak istri ya berarti ya. Anak istrinya orang gitu ya. Iya. Oke. Ini boleh ngerokok ya? Boleh. Saya juga ngerokok. Iya. Alhamdulillah. Pakaian udah pakai kopiah. Iya, biar stylish. Iya, pakai jas. Iya kayak gini biar stylish banget gitu loh. Aduh. Oke. Jadi gimana nih? Gimana? Kenapa seorang Irwan diundang ke sini? Nah, ini maksudnya saya awalnya nggak pede waktu nge-DM kan. Mohon maaf, Kanjeng Bapak. Guru. Iya, Kanjeng Guru. Iya.
mau rauh nggak di podcast saya? Loh, Gitu. saya langsung jawabnya, sorry to say. Sorry to say. Iya, sorry to say. Mohon maaf, kamu siapa? Itu kan kata. Iya. Gimana? Ya kan banyak orang tahu sekarang Irwan itu artis ya kan, sama guru spiritual ya kan. Wih, guru spiritual seperti apa nanti? Ability Channel nih, pada datang ke rumah minta obat bisul ke aku. Iya. Gimana bro? Nah, seorang Irwan kan artis, kan jarang tuh ya orang Madura jadi seorang artis ya kan. Biasanya orang Madura tuh dikenalnya orang yang egois, menangnya sendiri. Tanah ini semua bukan tanahnya pemerintah, tanah Tuhan. Oh tanah Allah, macem ya. Iya kan? Iya. Nah gimana Kak ceritanya kok bisa jadi seorang artis? Irwan tuh dari mana asalnya kok bisa ke ibu kota ini, gimana ceritanya? Loh awalnya kan aku anak kampung bro. Iya tahu kelihatan. Saya dulunya anak kampung yang selalu dihina, dicemooh, dicaci maki, bahkan pun juga dulu saya nyanyi dangdut itu dihina itu. Karena? Loh, coba sekarang seperti ini. Kamu dulu pernah nggak nonton orkes di kampung-kampung? Pernah kan? Udah pasti pernah. Iya. Kalau misalkan ada penyanyi cowok, kecewa nggak? Kecewa. Ya kecewa. Buat pasti apa nonton, saya lihat? Nah, pasti nontonnya sama yang ini. Rock Me. Yoi. Rock Dia bisa Me. lihat dari bawah. Serius, iya. Nah, disitulah saya pernah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Bukan luar biasa ya, sangat itu sampai sekarang saya ingat. Karena saking sakitnya itu. Sakit hati. Kenapa? Sakit itu? hati. Bukan sakit hati ya, kayak aduh, aku kok direndahin banget gitu. Oh, jadi okay. turun katanya. Belum tahu kan Ability Channel itu bahasa apa. Bahasa Madura, turun katanya. Suruh turun gitu iya, kan. suruh turun saya karena saya nyanyi dangdut. Belum nyanyi itu. Oh, iya, dia baru Irwan Asmara katanya. Abu Asmara. Pengen tahu singkatannya? Apa? Asli Madura. Waduh. Bukan KW. Bukan KW, emang Iya. Madura banget ya. Jadi Irwan asli Madura. Oke. Itu dulu Irwan Asmara. Tapi setelah dipanggil Irwan Asmara, ketika itu ada golongan anak-anak geng. Turun. Jangan nyanyi, mending biduannya aja. Oh. Sampai ada yang ngelempar kencing diisi di plastik. Nah, itu yang sampai sekarang saya, bahkan si air kencing itu ini beneran. Itu kan sampai berceceran di baju ya? Sama sepatu. Saya sedih. Duh ya Allah, kok sampai diginiin banget. Jadi air kencingnya itu saya nggak tahu kenapa refleks aja. Si air kencing itu saya ambil, mudah-mudahan jadi obatnya. Dijilat Kak? Saya jilat air kencing itu. Bukti tekad ya Kak ya? Saya akan membuktikan bahwasannya air kencing ini yang menjadi cemoohan, menjadi cacian buat saya, menjadi yang selalu diinjak-injak orang, ini akan menjadi semangat. Saya ambil tuh celurit, bukan celurit, Dek. Air kencingnya. Air kencing itu saya dijilat. jilat. Bismillah. Saya akan membuktikan dari sekarang dan seterusnya. Dan sekarang Indonesia tahu bahwa Irwan adalah artis yang besar. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, artis ini kan sangat kena dampak pandemi ya Kak ya. Apa kegiatannya Kak Bandung sekarang Kak? Seperti yang saya tadi bilang, sebenarnya bukan bertapa. Oh, bukan bertapa. Lebih banyak ke yang menyendiri aja. Menyendiri di rumah ya lebih banyak ibadah aja sih. Lebih banyak ke ibadah, terus lebih banyak berkarya, mengarang lagu, bikin karya meskipun di kompleks sendiri, meskipun di depan rumah sendiri, ya udah. Kita jadiin produktif sebuah tetap lah ya. Tetap gitu. Nah, seperti itu. Kak, waktu harus gitu bunyinya ya Kak ya? Enggak apa-apa. Oh ya enggak apa-apa. Orang terkenal bukan keras ini ya. Apa bukan aja? keras. Madura enggak keras ya. Madura enggak keras. Iya, kan tapi banyak orang bilang Madura keras katanya. Apanya enggak. itu? Keras Tongkat Madura, Dek. Tongkat tapi itu emang banyak yang ketagihan itu Kak. Iya, nanti kalau misalkan buat Ability Channel yang membutuhkan tongkat Madura, nanti hubungi Aftah. Pakai komen. Loh, boleh banyak nyakong gue agak komen. Tapi enggak apa-apa, kamu kan orang Madura. Iya. Membantu teman itu enggak apa-apa. Itu ibadah loh. Iya tahu Kak, ibadah. Tapi nanti dikirain beneran saya pakai buat sama siapa? Loh, enggak, kamu kan punya. Kata siapa? Loh, orang Madura, Mas enggak punya? Iya, punya sih. Bapak saya. Kadang-kadang saya pinjem. Terus gimana nih? Kak, jadi artis itu kan enggak mudah ya Kak ya. Saya dengar banyak berita dari
Zimbabwe itu kakak juga pernah jadi tukang mebel katanya. Nah, dulu ini semenjak saya itu dihina, dicaci maki, di kampung saya nyanyi dangdut, main voli, dihina juga, terus direndahkan. Itulah yang menjadi tekad aku untuk ya udah deh, aku mau coba ke Jakarta. Aku mau coba main-main ke Jakarta, siapa tahu di Jakarta itu akan lebih baik kehidupannya ya. Kehidupannya. Jadi aku refresh ulang gimana kehidupan yang sebenarnya aku berawal dari punya teman nol gitu. Aku pengen punya teman yang benar-benar dari nol lagi gitu. Berjuang lagi, perkenalan diri lagi kepada ya teman-teman baru di Jakarta gitu. Dan pada akhirnya Irwan nanya-nanya ke keluarga, ada Pak Le Irwan yang ada di Jakarta. Oh, pamannya. Iya, paman. Jadi ada yang kayak bikin mebel gitu. Kayu-kayu iya, meja. Terus aku ngelamar. Boleh enggak kalau misalkan aku itu ikut Pak Le untuk mengerjakan mebelnya. Oh, izinnya gitu iya, dulu orang tua. Enggak apa-apa. Katanya boleh aja. Terus ya berapa gajinya per harinya, katanya. Enggak apa-apa. Digaji waktu itu ketika ada orderan 150.000. Kalau ada orderan. Kalau ada. Iya. Tapi kalau nggak ada ya udah di situ aja di tempat mebel gitu. Makan jadi aja kali ya, sampai ya tidur di kita buat kayak rumah panggungan sendiri dari triplek, dari kayu. Gazebo. Iya, gazebo-gazeboan lah. Terus kebetulan di situ kan juga ngumpul sama orang yang ngambil sampah gitu kan. Iya. Di sampah itu ternyata ada ada kayak kasur yang sudah bolong bertahun-tahun gitu, kena hujan, angin ya. Otomatis itu kan busuk ya. Iya. Bau itu pasti. Iya. Jadi aku ambil aja untuk dijadikan alat, terus di atasnya dia aku kasihin kardus. Itulah perjuangan yang Irwan pernah rasakan. Segitunya. Kan? Iya. Lillahi ta'ala. Itu orang banyak gak tahu ya Kak ya seperti itu ya Kak ya. Itu Irwan sampai tidur pakai itu, terus sampai juga kan itu pasti banyak nyamuk banget ya, pakai lotion yang buat nyamuk itu. Nanti kalau disebutin di sini mereknya kan iklan. Oh, jangan. Kalau mau endorse juga. Bercanda. Lo gelar aku. Oke. Nah, waktu merantau dulu Kak, itu sanggup berapa Kak di sana Kak? 250.000. Cukup tak itu walet. Loh, enggak. Aku itu diongkosin sama Bu Le untuk naik bisnya. 300 sekian kan. Tapi uang 250.000 itu aku pegang ke Jakarta. Otomatis ya kalau misalkan ini kan kita sudah ada janjian sama Pak Le di Jakarta kan. 250.000 itu untuk kayak misalkan aku pengen beli eceran. Kan aku dulu kan mau beli rokok kayak gini susah banget. Kalau sekarang alhamdulillah dikasih. Disogok. Alhamdulillah. Bayarnya Irwan kesini rokok diberi rokok, dikasih rokok sama After. Tretan TV. Tretan TV. Iya. Kalau yang lain bayarnya mahal ya Kak ya? Macam. Itu 250 tuh berangkat naik apa Kak? Naik bis. Naik bis waktu itu. Naik bis dari depan rumah yang di Madura. Jadi diongkosin sama bule. Jadi aku berangkat bawa uang 250.000. Jadi aku tuh nggak ini 50.000-nya itu dipergunakan di jalan untuk kayak misalkan aku pengen apa jajan. Gitu ya. Pas nyampe ke Jakarta ya karena ada Pak Le, langsung tiba-tiba disuruh kerja, itu sakit aku 1 hari itu. Sakit panas langsung. Kaget karena diforsir. Iya. Jadi saking semangatnya mungkin ya diforsir dan itu sakit sampai dia larikan ke rumah sakit. Aku pun juga aku bisa. Nah, terus berjuang dikasih 150.000, dikasih 100. Senang alhamdulillah. Ini hasil pencapaian yang sangat luar biasa karena dari dulu memang aku selalu makan uang orang tua dari orang tua. Nah, dan itu pun juga ada sampai tembus ke tetangga-tetangga. Wah, Irwan makan uang orang tua, punggung orang tua. Itu yang bikin saya panas. Sakit hati. Waduh, panas banget itu saya. Seakan-akan di dalam ini ada gas. Oh, iya, Itu kalau ngerokok hati-hati berarti dong itu. Cendor. Oke. Nah, pas sudah jadi mebel kan itu berapa lama Kak? Enggak jadi mebel. Iya, jadi mebel ya. Aduh. Jadi tukang mebel maksud saya. Iya. Jadi tukang mebel itu berapa lama? Jadi tukang mebel itu aku selama 1 tahun ikut Pak Le. 1 tahun. Itu tangan kasar semua berarti. Asli sampai sekarang ini bekasnya masih ada. Masih ada. Oh, tetosok. Iya, ada. Nah, pas sebelah itu kan
Nah, itu gimana kok bisa jadi artis itu gimana awalnya? Kenapa saya di situ lebih memilih entertainer jadi pertamanya memang dari kecil memang aku memang apa ya pengen banget jadi artis gimana sih sampai berangan-angan, kalau saya jadi artis setiap bangun pagi dibangunin sama pembantu. Terus kalau misalkan kita bangun tidur kan bau mulut kan disikatin sama pembantu. Oh, itu pikirannya dulu gitu. Terus nanti kalau misalkan dimandiin. Terus pikirannya udah jelek. Pokoknya aku dihandukin apa segala macam. Iya. Terus aku mikir kayak gitu. Pas ternyata ketika saya jadi artis sama aja saudara. Gak ada bedanya. Sama. Mandi ya mandi sendiri. Sabunnya ya sabun dia di warung-warung sama ya. Sama. Oh, artis gak pakai itu sabun yang di warung juga pakai artis. Pakai aja udah nggak apa-apa. Oh, nggak ada jadi gatal-gatal kok. Malah nyaman gitu. Enak ya. Alhamdulillah. Dan saya dengar waktu kakak itu apa namanya itu Kak? Audisi. Itu ada kan 11.000 lebih tuh kan. 11.800-an. Apa ya apal? Iya. Karena saya menghitung. Enggak, saya lihat dari nomor punggung saya. Oh, dari nomor punggung. Jadi, aduh ya Allah, gue bilang. Jadi aku masuk 100 dari belakang. 100 dari belakang? Iya, jadi aku ikut audisinya di Jakarta dan aku itu dikasih golden ticket 2 orang. Golden ticket apa ya? Golden ticket yang free langsung tanda tangan 3 juri. Jadi itu yang sudah langsung dipilih sama pihak televisi. Sama pihak televisi dia. Nah, itu kok bisa dapat golden ticket anak kualitas apa nyogok? Ya bukan nyogok, nggak ada itu. Kalau misalkan kalian pengen tahu, itu kan ada isu-isu. Ada isu-isu kan. Iya. Kalau pengen jadi artis itu harus harus nyogok ini, harus gini. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Jadi kita harus berjuang dengan kualitas sendiri. Ya kalau misalkan kita nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kalau misalkan kita disuruh nyanyi lagu itu nggak tahu ya bilang nggak tahu. Jangan bilang, duh gimana ya lagunya yang seperti apa ya. Jadi di situ kan juga dinilai dari attitude-nya omongan, juga ya. Attitude semuanya, pakaian apa. Alhamdulillahnya Irwan langsung dikasih tanda tangan 3 juri. Alhamdulillah. Luar biasa Tang Treta itu Alhamdulillah, karena ya. Suaranya bagus berarti emang udah ya. Alhamdulillah belajar. Merendah untuk meroket. Nah, itu yang pertama kali ngelihat bakatnya Kak Irwan tuh siapa dulu? Dulu sih sebenarnya awal mula saya waktu di sekolah SD di daerah Bungbungan ya. Jadi dulu ada guru Irwan yang nunjuk Irwan untuk menjadi seorang penari solawat. Penari solawat. Oh ya toiba. Yang kayak gitu-gitu. Iya, nah, terus aku kecewa tuh, sedih banget. Kenapa? Kok aku disuruh jadi penari? Bilang. Aku nggak mau, bilang, Bu, Irwan nggak mau, Bu, Irwan pengen nyanyi. Ibu itu belum tahu kalau aku bisa nyanyi, tapi itu benar-benar awal pertama kali. Jadi aku solawat dan ibu itu langsung bilang, Bu Ratna kalau nggak salah waktu itu langsung bilang, oh ya udah nggak apa-apa ini Pak, Irwan ini yang disuruh jadi. Dan alhamdulillah pertama kali aku juara 2 waktu itu kecamatan dari SD. Bahas di situ. Disitulah mulai ngembangin jadi vokalis solawatan terus di musola. Terus ikut azan juga di musola. Alhamdulillah juara. Jadi Irwan ingin ingin merubah, pengen Irwan kan selalu gak ingin puas terus gitu. Jadi pengen yang tidak bisa harus bisa. Gitu. Ambisius ya. Iya. Jadi meskipun Irwan tuh nyanyi solawat, Irwan pengen nyanyi dangdut gitu. Jadi Irwan nanya sama bapak, Pak, ada teman bapak yang di orkes nggak? Gitu. Yang punya musik nggak? Tolong masukin Irwan, gimana caranya? Irwan pengen. Jadi nyumbang pertamanya jangan dulu nak, kamu nyumbang dulu. Cocok enggak? Gitu. Iya. Jadi setiap ada resepsi aku diajak sama bapak. Nyumbang lagu, nyumbang lagu, dan pada akhirnya diliriklah sama orkes di Madura. Kalau nggak salah dulu Logista orkesnya. Jadi Irwan diajak sama Logista itu banyak banget jadwalnya. Nah disitulah mulai melupakan tuh menjadi seorang vokalis solawat. Udah lupa. Udahlah. Oh kok lebih enak ini, kok saweran banyak gitu. Kok duitnya banyak ya? Iya. Solawat gak ada duit. Kok duitnya banyak kan ini gitu. Iya. Terus udahnya itu ya udahlah, aku lebih memilih dangdut. Nah di situ lah justru aku ikut ke dangdut, dibully di situ sampai aku kelas 1 SMP
Di situ dibully aku nyanyi dangdut, nggak keren banget. Terus tiba-tiba gitu ya. aku nyanyi di orientasi siswa, aku nyanyi dangdut, terus ada cewek cantik kan, aku nyanyi dangdut, alah, nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut gitu ya. Di situlah aku drop. Gimana caranya kamu bisa aku mendapatkan kamu? Langsung saya bertapa. Tepuk kumis. Bertapa, itu kumis tadi. Enggak ya guys, bukan gitu. Jadi disitulah aku mulai yang pengen deh aku cewek ini nggak ngerendahin aku gitu. Iya. Karena aku penyanyi dangdut norak banget sih, kamu dangdut sih nggak ada, meskipun apa segala macam penampilanmu tetap nyanyi dangdut ya norak. Iya. Nyanyi pop saya di orientasi siswa aku berikutnya. Saya langsung gimana caranya saya menjadi ketua OSIS. Caranya gitu ya. Iya, seret gak jadi ketua OSIS, jadi wakil. Seenggaknya udah punya jabatan. Seenggaknya ada jabatan. Iya, okay. Terus udahnya itu ada orientasi siswa lagi. Nah, saya menyanyi langsung nyanyi lagunya Charlie. Bila asmaraku telah tiba. Kaget lah perempuan itu. Bisa juga ternyata kan. Kok kamu fucaile banget? Si fucaile ya. Terus udahnya itu langsung aku deketin. Sekarang saya sudah bisa menyanyi band. Apakah kamu mencintai aku? Aduh. Apa jawabnya? Tidak, Roma. Gagal. Ternyata kau bukan wanita lain di kampung ini. Ternyata kau bukan seorang pribadi. Dia bilang kayak gitu. Cukup, Roma. Tidak, Roma. Disitulah langsung yaudah, kamu mau nggak jadi pacar aku? Mau, bro. Langsung mau itu. Mau. Karena lagu itu. Iya. Rasa yang tertinggal. Aduh. Kalau udah jadi mantan ya berarti ya. Alhamdulillah, iya. Nah Kak, waktu yang dapat golden ticket kan gak gampang kan jadi seorang Irwan yang seperti sekarang tuh pasti banyak godaan, cobaan dan lain-lain. Pasti banyak banget lah, pasti banyak banget. Pasti yang kamu tanyain gimana caranya menghadapi haters. Iya betul. Ya, karena saya guru kamu. Okay. Saya guru kamu yang saya langsung paham ya Kak ya? Langsung paham. Luar biasa. Makanya, sakti sekali. Jangan seperti itu. Iya, karena saya tuh banyak yang menghujat saya Kak. Gimana caranya yuk? Aduh ya Allah, Allah Akbar. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Biar ini, santai aja. Anak, tak ada belok apa-apa tidak. Terus gimana? Nah, kalau caranya kan Kakak ini kan udah senior banget ya artis ya. Enggak bukan senior. Senior dari saya maksudnya. Insya Allah ta'ala. Aduh. Udah pernah lah mengalami pahit manisnya jalanin jadi seorang entertainer. Yes. Kan tidak semua orang suka sama kita kan. Oh pasti itu banyak. 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 Kalau misalkan kita punya 10 biji tangan ini, gerigi. Iya. Ini yang satu suka, yang lainnya itu nggak suka. Jadi gimana caranya kamu ini harus pinter milih-milih orang. Oke. Jadi seperti itu. Oh gitu. Jadi kamu harus memilih nih. 1, 2, 3, 9 kan? Iya. Siapa yang bilang 10? Gua kira serius banget. Iya. Oke. Oh mungkin kayak gitu ya. Cara ngadepin haters tuh santai aja berarti jadi, ya. Ya udah. Intinya cara menghadapi haters yang mungkin setiap harinya kita makan, dicaci maki segala macam. Kalau bisa cukup mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ini serius ya. Ini serius. Berarti kita dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri, berarti Allah mengingatkan kita. Ketika ada orang yang membenci kita, tapi kita misalkan ketika ada orang yang membenci kita, kita mengucapkan syukur alhamdulillah, berarti Allah tuh mengingatkan kita ada ujian orang yang nggak suka sama kita. Okay. Gitu kita mensyukuri aja. Tapi setelah itu ya kita berusaha gimana caranya kita nggak dibully. Oke, memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Iya, alhamdulillah. Anak sebuah apa dia kada ya mikir ya. Peloros cetak Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Nah, Kak, ada lupa kok lah. Nah, waktu Kak Irwan jadi artis kan itu saya tahu tuh, kan saya fansnya kamu juga kan. Ya amin. Waktu nonton, ini siapa orang Madura ini ganteng nih saya gitu. Kan biasanya saya ketahui orang Madura tuh kan yang rambutnya gini, motor fiction kan. Aku tahu juga. Apa itu? Jamet. Iya, itu Jamet. Jamet Kudasi kan? Jamet Kudasi. Jamet Kudasi. Kudasi, enggak pakai dasi. Gitu. Jadi berarti saya dulu dong itu. Jadi rambutku dulu ada rambutku dulu yang di rebonding itu. Dulu. Irwan juga pernah jadi Jamet. Pernah. Dulu jadi sebenarnya ya Jamet kan terkenalnya sekarang sih. Iya. Padahal dari dulu ada udah ya. Padahal dari dulu itu laki-laki Madura yang rambutnya di rebonding tuh banyak. Bahkan saya setiap minggu itu di rebonding terus pakai kapur sama wing. Pakai apa Kak? Pakai kapur sama wings.
Iya, sama rinso. Iya, jadi kapur diulek sama kapur putih itu. Iya, tahu. Di galoy. Iya. Diulek. Terus kasihin ke rambut aja udah. Langsung lurus itu. Oh gitu. Lurus, udah kayak gitu langsung di rebonding. Gitu. Nah, sekarang kalau suruh penampilan kayak gitu mau enggak? Kalau untuk saat ini jangan sampai nanti Yamit kudasi banget saya. Oke. Sekarang kan udah eranya berbeda. Udah eranya berbeda. Kita harus memperbaiki diri lah. Jadi intinya Jamet yang sekarang itu ketinggalan zaman dong. Menurut saya sih bukan ketinggalan zaman ya. Mereka punya versi masing-masing, punya karakter, bro. Punya karakter. Justru bagus. Oh, bagus Jamet itu. Oh, luar biasa. Saya Jamet dukun. Bagus. Jamet yang sekarang tuh bagus. Bagus. Kata siapa? Jamet itu memalukan orang Madura? Nggak ada, bro. Seriusan nggak? Nggak ada. Serius. Justru baju-baju mereka kan yang oversize. Oh, saya banget. Saya banget. Iya. Oversize cuman ketimpa sama jas ini. Sama jas aja. Oke. Oversize. Oke. Itu oversize itu sudah masuk ke era sekarang ya kan. Iya. Oke, coba ayo. Yuk, buruknya Jamet di mana aku tanya? Norak, Kak. Noraknya gimana? Aku tanya. Yuk. Itu joget-jogetnya begini-begini. Kalau masalah joget itu karakter. Saya tetap akan mempertanggungjawabkan karakter orang Jamet. Itu Jamet luar biasa, nggak bisa. Bocok kocak-kecak, Kak. Lah, nggak apa-apa tekan kencak-kencak itu kan Jamet itu luar biasa. Saya pendukung Jamet, serius. Serius. Jamet itu dia punya karakter yang berbeda dari orang-orang jogetan orang yang lain. Oh, berarti kalau itu yang dicari justru ya. Saya tanya juga, orang Jakarta kan ada yang joget kayak Jamet juga kan? Iya, apa itu? Iya. Pargoy. Iya, Pargoy. Kan sama, bro. Hampir sama lah. Oh iya. Cuman mungkin cara mereka ada gini-gininya. Itulah yang menjadi karakternya Jamet. Jadi Jamet itu nggak norak menurut saya. Berarti Jamet bisa dimodernisasi lagi. Iya, bisa aja nanti para Jamet dukung saya. Cuak. Gitu. Iya. Nah, kali lagi. Waktu saya dulu lihat kakak waktu nyanyi di DA ya waktu itu ya. Kan wah ini luar biasa nih, ini yang bisa membanggakan Madura ini kayak gini. Amin. Pas kakak pulang kan itu selebritonya rame banget tuh, Kak. Gimana ceritain nggak antusiasnya waktu warga Madura kakak pulang kampung? Jadi pertama itu kan 6 bulan aku di Jakarta. Iya. Jadi Irwan mau coba udah pulang kampung kan. Pulang kampung di Suramadu, Irwan mau ngetes nih gimana caranya orang sebenarnya tahu nggak sih sama aku gitu. Orang Madura. Jadi Irwan itu di pintu Suramadu itu aku turun. Pengen beli tahu. Pengen beli tahu? Pengen beli tahu. Pengen beli tahu apa cuma ngetes? Enggak, ya tahu sama pengen tahu. Orang itu tahu sama saya apa enggak. Maksud saya seperti itu. Sama ngetes, sama lapar juga. Ya itu satu kesatuan, bro. Iya, satu kesatuan. Republik Indonesia. Ya, terus udahnya itu saya turun. Assalamualaikum, gue bilang. Mau beli tahunya kenapa Ki Pak? Oh, Irwan. Langsung deh iya. Irwan langsung begitu banyaknya antusiasnya. Saya di situ ya namanya saya memang cita-cita saya pengen banyak fans. Senang alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah orang Madura kenal saya, alhamdulillah. Jadi ya udah senang banget. Intinya senang banget gitu. Rame banget dan di situ itu awal mulanya. Nah, mungkin ya orang ngelihat Irwan ada di situ, mungkin dari tetangga-tetangga di telepon, Irwan pulang Sumenep kena. Gitu. Jadi di Tangkel itu sudah di daerah Tangkel Bangkalan itu sudah ditunggu. Bangkalan sama Sumenep tuh panjang banget, Kak. Panjang banget asli. Itu satu jalan raya ke Madura itu full orang. Nanti videonya di situ. Oh iya, siap. Kalau pengen tahu. Oh iya. Sombongnya memang benar-benar ada. Alhamdulillah. Ya? Iya. Alhamdulillah dibuktikan dengan bukti prestasi. Iya. Alhamdulillah. Nah, by the way kalau ngomong-ngomong kakak waktu itu kan menangnya kan cara ngedukungnya pakai vote nih. Iya. Kan pakai SMS. Iya. Nah, tadi saya buat TikTok. Aku tahu apa yang kamu omongin. Buat TikTok suruh kembaliin kan uang pulsa yang dulu. Aduh. Jadi saya tadi buat TikTok, Players. Saya buat TikTok, saya bilang, iya karena saya mau podcast nih sama Kak Irwan dan lain-lain. Ada yang kayak gini, Kak. Bilangin Kak Irwan ya, kan udah jadi artis sekarang. Iya. Tolong balikin pulsa saya, ya istri saya belum makan gitu. Aduh, itu yang saya berat ya, Bos. Itu yang saya berat banget. Coba sampein dong ke dia, sampein. Aduh ya, assalamualaikum Kak Tuan.
terima kasih dulu saya sudah didukung untuk dikirimin SMS. Tapi untuk kali ini saya juga serba kekurangan. Dikarenakan COVID seperti ini, manggung tidak sekali teretan. Laep teretan. Pak Jokowi jangan Sabar. Tompes Tompes mari nabas kun seper malolo. Iya. Pokoknya terima kasih buat kalian semuanya, abang-abang saya atau saudara-saudara saya yang ada di Madura sana, meskipun bukan di luar Madura dan Indonesia atau semuanya, luar negeri pun juga ada alhamdulillah. Irwanku semuanya. Yang mendukung Irwan itu melewat SMS, lewat pakai SMS sampai Irwan lolos menjadi runner up 3. Ya alhamdulillah terima kasih banyak. Irwan tidak bisa ngembaliin apa-apa. Intinya seperti itu. Tetap tapi Irwan akan selalu mendoakan kalian semuanya rezekinya lebih lancar daripada Irwan. Amin Allahumma amin. Pokoknya kita lancar bareng-bareng amin. Amin. Nah, setelah jadi artis ya kan? Artis pasti kan panggung calling tolong Irwan ya nyanyi di sini, tolong Irwan nyanyi di sini ya. Pasti banyak dong manggung. Tapi dari sekian banyak ke Irwan manggung tuh yang paling berkesan tuh apa Kak? Maksudnya yang paling dimana? Yang paling berkesan. Ya yang paling berkesan kayak ini nggak bakal saya lupain nih manggung nih di sini. Nah, yang paling nggak saya lupakan itu ada 3 ya. Ada 3 tempat. Itu di Hong Kong. Buat main ke Hong Kong nih Madura. 谢谢。关心哦。Iya ada Hong Kong, Taiwan. Iya di Taiwan sama di Singapura. Luar negeri. Artis luar negeri juga. Alhamdulillah. Berarti. The best of apa? Terusin. Enggak tahu juga saya. Terus. Ya alhamdulillahnya, memori diganti ya, habis memorinya. Lanjut apa? Gimana? Coba. Iya, yang berkesan apa kira-kira? Ya intinya yang paling berkesan itu adalah tiga negara ya. Tiga negara. Gaya banget. Billahi gaya, billahi. Can macam depan Burawi, dia pernah kena darso. Kapan lagi gitu ya. Yang mau kita nyanyi di Hong Kong. Chinese food. Pokoknya Chinese gitu. Jadi kayak misalkan Taiwan, Singapura. Tapi yang tetap saya ingat itu dulu saya kan ngefans banget sama Charlie Van Houten. Iya. Jadi Irwan bisa satu panggung sama Charlie Van Houten di Singapura. Di Singapura Kak? Iya dong. Waduh. Itu momen langka bro. Momen langka banget. Asmara. Wah. Itu banget itu. Itu dreams come true ya berarti ya. Iya, bisa apa artinya dreams come true? Kok tak tahu ya karena cengkoring Madura tak ngerti bahasanya. Itu bahasa Madura Kak. Oh dreams come true. Tapi bahasa yang tinggi itu. Tingginya. Luar negara lah ya. Luar negara iya. Oke. Nah udah manggung kemana-mana jadi artis ya kan. Fans pasti banyak. Sampai fansnya melabelkan nama dia, fandomnya ada Irwanku. Ya kan? Ya. Kenapa harus Irwanku? Kenapa coba ceritakan? Iya saya tahu. Apa yang mau kamu tanyakan? Berarti ini podcast ability ini harusnya pakai saya. Oh iya. Jadi artinya kenapa harus Irwanku? Iya kenapa Kak? Irwan itu ya Irwan. Iya. Ku adalah apa tuh? Kok bingung saya mau jelasinnya. Nah gini, Irwan itu adalah Irwan. Iya. Ku itu adalah milikku. Tapi Ki, kenapa nggak pakai K? Iya kenapa? Apa itu alay kayak dulu? Lagi apa nih? Kan gitu. Irwanku. Terlalu alay banget, terlalu banyak kerangka gitu. Tek. Kalau Irwanku kan itu Ki kan. Iya. Ki itu kan bulat seret. Terus satu ting gitu. Nah, yang satu itu adalah Irwan dikelilingi oleh banyak fans. Luar biasa. Itu filosofinya, bro. Ada filosofinya. Patot, Le. Waduh, kamu ini. Rokok boleh lah, desa juga. Engkau lah, cek bro naruh. Ada lah. Berat banget. Ini cuman sebenarnya buat gaya-gayaan saya. Biar masuk tahu, channel, ya. biar tahu kalau orang Madura yang beleter semuanya pakai kayak gini, macem-macem. Ini buat kalian semuanya yang pengen kayak gini langsung beli nggak apa-apa ke Irwan. Japri aja. Serius. Ya, buat kalian langsung japri di Instagram saya atau langsung Mas Ability ya. Berapa harganya? Lelang. Artis sekarang nyanyi kadang-kadang juga jualan itu. Iya. Billahi tadi bes. Billahi yang. Apa bodoh. Mana leson kok billahi. Inilah perjalanan hidup ini selalu ada yang di atas, ada yang di bawah. Perjalanan itu jangan selalu mengharapkan selalu di atas. Ternyata ketika kita di bawah itu
Melas. Lapar pada lapar make artis ya. Orang mau mikir kan mau artis. Dulu saya berpikir gini, Bro. Berpikir saya. Artis itu gimana kalau kentut? Pernah sempat berpikir kayak gitu. Apakah kentutnya bau-bau wangi apa bakarat? Bau Dior Sauvage gitu. Bakarat. Iya, apa bau bakarat? Ternyata aku coba kan. Terus kan pas aku cium. Sama bau. Ada bau betang Bang. Aduh. Kak, Irwanku itu kan saya lihat militan ya Kak ya. Alhamdulillah. Selalu support Kakak. Sampai sekarang Irwanku selalu kompak meskipun maaf idolanya jarang di TV. Banyak yang menanyakan di VT aku atau di Instagram, di TikTok gitu kan. Kenapa kok jarang di TV gitu. Nah sekarang kan di TV juga dibatasi. Iya. Jadi kalau misalkan acara-acara TV juga dibatasi dan acaranya pun juga nggak masuk sama karakter kita pun juga kita nggak bakalan diundang. Iya. Ya kayak misalkan sekarang kan ada di Indosiar sekarang kan bukan acaranya akademi, acaranya Bintang Pantura. Ya Bintang Pantura yang diundang adalah artis-artis daerah, artis-artis Jawa Timur yang bintang panturaan gitu. Gak mungkin lah artis akademi atau gimana. Mungkin 1-2 kali jadiin bintang tamu, guest star kayak gitu. Tapi memang benar, memang seperti itu gitu ya. Kalau di Indosiar gitu loh. Makanya sampai jualan ini sekarang ya Kak ya. Enggak apa-apa, yang penting halal. Kalau ada yang mau beli sungut saya, sungut. Ini. Oh itu jual juga Kak? Wah, enggak apa-apa, lelang. Dilelang Kak. Kalau misalkan kalian mau beli 5 juta enggak ada masalah. Ini uangnya untuk pribadi apa donasi? Lah kalau cepet ya Mbak, kamu ini orang saya mencari uang kok mancingnya ke sana. Ini guys bakal dilelang ya Kak ya? Lelang. Untuk Irwanku ya. Ini udah dipakai barusan ya? Iya, jadi gerang ilung itu sudah. Gerang ilung Irwan ya. Iya, boy. Silahkan DM di Instagram Irwan. Kalau di DM-nya dia nggak dibalas silahkan DM di Ability Channel ya kan. Kemarin kok sempat hampir kemarin. Berapa persen saya jualan ini? Enggak apa-apa nanti gampang. Itu japri aja. Nah, Kak, Irwan itu saya bilang selalu support Kakak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Kak, saya kan juga pengen jadi artis Kak, ya kan. Kalau jadi artis tuh fans banyak gitu, kemana-mana ada yang kenal gitu. Kakak pernah dikasih fans itu apa Kak? Yang paling berkesan Kakak? Motor ninja. Motor ninja Kak? Motor ninja. Dikasih sama fansnya? Dikasih cuma-cuma. Bayangin, motor ninja itu dikasih sama fans. Handphone dah berapa kali ini dari fans semua handphone saya. Oh gitu artisnya. Alhamdulillah. Ya? Jadi ini semuanya nih dari fans. Serius bro. Serius. Jam tangan ya dari fans. Jas ini uang dari fans. Ini dari fans. Beneran real lillah. Ini pun juga dari fans. Dibeliin dari Madura. Jadi fans itu alhamdulillah selalu membantu Irwan ketika Irwan membutuhkan. Iya. Meskipun Irwan nggak butuh apa-apa, tiba-tiba datang aja hadiah apa gitu. Alhamdulillah sampai ini pun juga dari fans. Lillahi ta'ala. Dari fans kayaknya. Semuanya yang saya pakai itu dari fans. Oh, memang sengaja sekarang untuk datang ke Beli Channel dengan dari fans semua ya Kak? Semuanya per setiap harinya. Per setiap harinya Kak? Pasti ada yang dipakai dari fans. Karena jujur aja sampai sekarang tuh di lemari Irwan tuh semuanya baju fans dari fans. Gitu. Dan tidak pernah yang dibuang atau gimana ya? Enggak, selalu dipakai ya. Selalu dipakai. Tapi kalau misalkan nanti Irwan lagi pengen pre-love Irwan gitu kan, yang sudah pernah dipakai Irwan. Jadi Irwan kadang live Instagram atau live aplikasi TikTok atau Bigo gitu kan. Oh, Bigo. Bigo saya. Iya dong. Jadi itu kan untuk dilempar diamond. Oh, diamondnya Kakak. Iya dong. Lagi saya buka gitu. Nah berarti ini pre-love juga berarti nih Kak ya? Pre-love ya, iya. Mantap. Itu ada sedikit gerang ilungnya. Teman-teman yang punya fantasi. Jadi maksudnya gini, orang nggak bisa mencium saya, tapi orang bisa merasakan sedapnya gerang ilung. Iya. Nah Kak, aduh. Saya juga Pak, sebelum kenal Kakak kan, baca artikel isu-isu dari orang Irwan tuh sombong sekali orangnya. Itu banyak banget yang masuk juga DM ke aku. Iya. Isu-isu itu memang banyak banget ya. Irwan sombong, Irwan yang tidak pernah ingat sama kampungnya gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita berpikir cerdas, saya seorang orang Madura gitu. Saya di Madura kerja apa gitu. Iya.
Jadi kapan Irwan pulang kampung kok udah nggak ingat sama kampungnya gitu. Terus kalau misalkan aku pulang aku mau kerja apa bro? Gitu. Mau kerja apa di sana? Sedangkan pekerjaan aku di sini lumayan ada, nggak banyak tapi ada gitu loh. Ya mending di sini kita dapat uang, kita bekerja, terus kita berkarya. Teman-teman aku gampang banget untuk diajak berkarya. Jadi kalau misalkan di kampung ya harusnya kita bawa uang ke kampung, bukan saya kerja di kampung. Gitu loh maksud aku. Namanya orang perantau kok. Iya. Berarti enggak benar Irwan tuh sombong ya? Insya Allah enggak. Itu ya? insya Allah. Nah gimana? Tapi real ya. Saya orang yang nggak pernah nge-DM artis karena saya tahu diri. Iya. Kak Irwan waktu itu ngajak kenalan, saya kira bohong ini akun fake ya kan. Siapa nih Irwan gitu gitu. Seriusan dilihat TikToknya berapa? 2M gak ya? 1,5 M. Aduh. Artis TikTok slobo. Saya beneran nih. Pas dia kalau TikToknya 2,1 ya? TikToknya 2,1 M ya? Kalau Instagramnya 1,5. 1,5. Oh, iya. Ya, maksudnya biar jelas. Iya, biar tahu gitu ya. Katanya orang, oh iya, katanya nggak sombong itu. Iya. Oke. Nah, pas ke DM, Kak Irwan waktu itu kan ngajak ketemu ya Kak ya? Iya. Ngajak ketemu. Wah, saya udah pakaian rapi, malu kan. Nyampe sana, bangga banget. ketawa-ketawa. Saya udah serius banget. Assalamualaikum Kak. Iya Kak. Ya, saya malah ketawa-ketawa. Memang saya pakai kopiah, pakai jas, pakai pakai sarung. Enggak, aku jaket celeng ban gini nah. Saya Nggak anro, nggak preman. Yang di musola kan. Iya. Iya kan saya pakaian santai. Santri. Jaket hitam, kulit. Udah kayak itu belatir-belatir kalau pelan kelebunan. Iya gue songko. Alhamdulillah. Pas ngobrol, wah ketawa-ketawa ternyata berita yang selama ini diberitakan media-media itu bohong. Dan Kak Irwan ini salah satu mentor saya, guru saya dalam dunia entertain. Dan sangat menganggap saya sebagai adiknya. Nah itu terima kasih. Amin insyaallah. Amin. Mudah-mudahan saya dapat ilmu. Iya, ilmu juga. Kasih Kak. Nah, kalau jadi udang fans itu Kak, banyak fans itu kan pasti banyak dong yang goda-godain kakak gitu kan ya. Cewek-cewek, apalagi kakak ganteng, popularitas ada, PC banyak ya kan. Pasti banyak. Aduh, PC, kok pikiran pusing kena. Terus lanjut. Nah, apa yang paling gokil Kak, yang paling gila yang pernah nge-DM kakak, ngirim apa kayak foto apa kayak gitu. Wah, ada yang ngajak nikah. Ngajak nikah tante-tante. Tante-tante Kak. Mau dikasih BMW. Mau dikasih rumah. Ngirim foto malah. Lagi kirim. Aku langsung astagfirullahaladzim bilang, tapi dilihat kan. Di-save dulu. Ya, enggak dilihat. Ini enggak bagus buat kesehatan. Enggak mau Kakak waktu itu? Enggak mau. Kenapa Kak? Saya cuekin aja. Buat apa bro? Kalau enggak dari hati. Itu kan dari hati. Mau secantik apapun orangnya, kalau kita dari hati kita emang mau tujuannya buat baik, ya udah kita cari istri yang benar-benar baik hatinya, nerima aku apa adanya. Gak perlu cantik sebenarnya. Gak perlu cantik bro. Gak perlu cantik. Yang penting dia taat kepada suami. Subhanallah. Madura banget. Macam-macam. Iya. Nanti kalau misalkan kita cari istrinya yang cantik. Lah Bang Budi tak tongkah? Abu Allah palang ya. Aduh. Nago lebih baik potato lang daripada mata. Iya, maksudnya gitu, takut. Kita punya istri cantik digoda-godain laki-laki lain dan diajak fucaile sama orang lain. Iya, mihomang nanti, Bos. Iya betul sih. Yang penting baik hatinya ya. Baik hati. Bisa nerima apa adanya. Iya, itu aja. Bisa mencintai kedua orang tua aku juga. Kalau cinta aku harus cinta kepada orang tua. Iya dong. Iya. Kalau kamu kan cinta nggak sama orang tua nanti? Hah? Sama mertua nanti? Pasti dong. Pasti ya? Pasti. Pokoknya kucing taimu. Kucing taimu ya. Iya. Okay. Nah, tapi kan waktu itu kakak pernah diisukan untuk tunangan juga. Pernah tunangan ya? Tunangan pernah. Sama anak kepala desa dulu. Anak Klebun? Anak Pak Klebun. Ya dulu, tapi alhamdulillahnya dulu 1 tahun ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan aku nyanyi di Indosiar. Dan pertengahan setelah selesai kita nggak jodoh. Nggak jodoh ya Kak ya. Kita nggak jodoh dan ya udah kita nggak jodoh. Udah pisah gitu ya. Pisah. Tapi baik-baik aja. Tapi baik-baik alhamdulillah. Baik-baik. Masih kontekan berarti? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya. Intinya baik-baik dalam arti
aku tidak ada sedikit dendam atau apa. Justru aku mendoakan ke depannya orang yang pernah kenal sama aku, orang yang pernah sudah berjabat tangan sama aku, orang yang sudah komunikasi baik sama aku tetap akan mendoakan yang baik-baik. Tidak pernah ada yang dendam atau gimana, jelek-jelekin atau sampai detik ini pun enggak. Tapi kalau untuk komunikasi enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya. Membatasi berarti ya, Kak ya. Enggak pernah sama sekali. Bukan cuma membatasi, udah enggak pernah sama sekali. Oke. Emang membatasi kan masih ada harapan untuk berkomunikasi. Ya. Tapi ini enggak pernah. Enggak pernah sama sekali berarti ya. Nah, emang pasti banyak tuh ya, Kak. Tipe wanita yang Irwan ingin kayak gimana sih? Tipenya yang pasti, yang tadi saya bilang, harus berbakti kepada saya, mencintai saya dan mencintai kedua orang tua saya. Jangan karena cuman saya artisnya aja kamu cintai aku gitu. Kamu harus juga mencintai semua apa yang kekurangan aku gitu. Baik dari kehidupan, ekonomi, sikap. Laki-laki kan harus memimpin, bukan dipimpin. Imam ya, Kak ya? Iya, laki-laki nih ya bro, kita sharing ya, kita sama-sama laki-laki. Laki-laki itu harus menjadi panutan sama wanitanya. Jadi intinya kita bisa memimpin wanitanya itu agar berbakti kepada suami, bukan untuk dipimpinin oleh wanitanya. Istrinya. Gak boleh, gitu. Gak baik. Gak baik gitu, Kak ya? Laki-laki harus di atas. Laki-laki harus di atas. Tuak. Tapi gantian boleh lah, yang kita di bawah, di atas. Perempuan di atas. Perempuan. Iya, kalau bagus mainnya. So tau kayak pernah aja. Enggak, maksudnya mainnya secara. Coba. Aduh. Lala. Nah, Kak Irwan juga disebut Pangeran Sumenep ya? Bener nggak? Pangeran Sumenep itu kan sebutan dari kekeratonan. Emang punya darah biru? Nah, kalau dari kakek-kakek aku ada. Kalau keturunan keraton? Ada sedikit. Saya pernah menanyakan kepada kakek leluhur aku. Jadi sampai sekarang masih, alhamdulillah aku masih ada di grup kerabat Keraton Nusantara. Jadi semua kerabat keraton aku ada di dalamnya di grupnya itu. Alhamdulillah. Darah biru juga, Kak? Aduh, baru ada yang tahu ntar kan nggak enak. Iya. Kira ngaku-ngaku ya, Kak ya. Padahal udah ada masuk situ ya berarti ya, Kak ya. Alhamdulillah aku ada di ini kerabat Keraton Nusantara. Tapi setiap ada ada pertemuan atau apa, jadi kan saya juga sungkan ya. Jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul juga, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini juga. Kemarin sempat juga mau datang sebenarnya ke Sumenep, cuman waktu itu aku ada jadwal di Indosiar jadi nggak bisa datang. Nggak bisa datang ya. Oke. Nah, Kak, kalau bicara artis, itu biasanya kalau sudah terlena yang kayak kakak tadi itu udah tahu duitnya kan, terus malas masalah pendidikan kan. Nah, pendidikan Kak Irwan sendiri gimana? Apakah SMP, apakah SMA? Sudah jelas kalau saya. Jelas gimana maksudnya? Jelasin lah. SD mari tamat lah. Tamat. SMP tamat. Tamat lah. SMK. SMK dong, anak SMK saya. Paling seneng banget SMK jurusan administrasi perkantoran. Sipil. Kuliah sarjana hukum. Macem-macem kau. Serius sarjana hukum. Sampai sekarang masih hukum sampai S2 nanti. S2. Sampai berjalan kuliahku. Meskipun saya sibuk, tapi saya tetap daring, Bos. Oh, daring. Bukan darling tapi daring. Daring ya. Daring. Dan berarti pendidikan sangat penting bagi kakak. Penting banget. Karena sampai saat ini aku kan masih ada cita-cita yang harus aku kejar gitu. Dan ya cita-cita itu tidak perlu diungkapkan di sini, tapi nanti intinya akan menjadi rahasia yang nantinya akan kalian tahu ketika saya sudah menjadi cita-cita saya. Apa itu? Boh, jangan. Enggak boleh. Nama rahasia tak iya. Padahal saya tahu. Anjir. Ya aman lah. Tunggulah, selalu kan Kak Irwan ini selalu penuh kejutan orangnya kan. Insya Allah. Kayak tadi buka masker tahu-tahu bulu hidungnya. Bulu hidung kurpas. Iya. Nyelat ya, kerang hidungnya. Kak, kakak ini kan panutan bagi pemuda-pemuda Madura termasuk saya ya, Kak ya. Amin ya Allah. Bagi saya. Nggak ada pengen gitu, Kak, buat komunitas gitu, Kak, buat pecinta warga pemuda-pemuda Maduranya gitu, biar ngumpul, Kakak juga bisa ngasih inspirasi buat mereka. Nah, yang saya tanyakan kembali, pingin bikin organisasi seperti apa? Organisasi ngumpul-ngumpul kah? Apa organisasi yang mereka orang Madura yang punya seni kah?
atau seperti apa? Kita kan nggak tahu. Kita mah pengennya seperti itu. Aku justru pengen ngajak kamu untuk menjadi panutan. Sih, apa? Kamu Apa? macem-macem. Kalau sudah pakai jas kayak gitu, Bismillah. macem-macem kamu. Serius ini. Serius? Aku pengen bikin komunitas Madura berkembang gitu atau Madura maju. Maju gitu ya. Intinya seperti buat anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya ya. Iya, jadi kayak misalkan kalian punya hobi menyanyi, ya udah kita didik. Bisa disupport kakak berarti Bisa ya? support saya. Oke, ini janji ya teman-teman Iya. ya Kak Irwan ya. Nggak apa-apa, orang Madura yang punya bakat nggak apa-apa. Aku pengen tahu dulu, nanti dikirim sampelnya. Ya mitku udah sih. Ya, mana bisa bro. Iya. Tapi kita harus berjuang bareng. Berjuang gitu. bareng. Iya. Intinya kakak kalau umumnya bisa ngebantu ya. Insya Allah pasti mudah-mudahan. ngebantu. Oke, siap. Apalagi Madura. Oke. Udah sih Kak pertanyaan saya. Oh iya, jadi mending saya aja yang jadi host ya. Gimana? Kamu kan belum pernah di hostin sama host. Host di hostin. Emang kakak host? Loh, saya pernah jadi host di Indosiar. Multi talent. Boh, macam-macam. Minggir kamu kalau saya di situ. Seriusan Kak? Ya, sudah kamu minggir, kamu nggak boleh kamu di situ. Saya sudah merangkum dari rumah. Saya merangkum pertanyaan. Yang sudah saya tulis di handphone saya ini. Oh, sampai ngerangkum? Merangkum, kamu kan host. Iya. Saya pengen menghostin kamu. Ini baru pertama kali loh saya ini. Nggak ada ceritanya. Ini saya bebas, saya host kok. Tunggu dulu. Ini, saya ada pertanyaan buat Afta. Oke, Ability Channel. Apakah saya sudah cocok untuk menjadi seorang host? Dan mudah-mudahan ini akan menjadi eksklusif buat saya. Yang setajam golok. Nah, assalamualaikum Pak Afta. Waalaikumsalam. Nah, katin apa pada bereski? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, sekarang ini Bos Afta ini kesibukannya apa setiap harinya? Ya, sambil ngumpul-ngumpulin itu. Saya kan ditunjuk ini ya sama pemerintah sebagai jadi Menteri Pemberdayaan Wanita. Waduh. Nah, jadi sekarang saya ngeriset wanita-wanita se-Indonesia gitu. Oh, maksudnya itu ngerisetnya itu dikumpulin atau Iya, dikumpulin dididiknya? satu. Terus dijadiin apa? Iya, insya Allah. Penari latar. Ada aja kan? Nih. Ini cuma bercanda. Janganlah kamu masukin hati-hati. Nih, pertanyaan saya sudah merangkum ya di rumah ini sampai tahajud, bro. Istihoro kan? Istihoro. Wah, macam-macam. Nah, kamu sendiri bagaimana kok bisa nyampe ke ibu kota? Kamu kan nanya sama saya, Kak Irwan dulu pengen jadi artis, kok bisa sih nyampe ke Jakarta? Iya. Sekarang saya menanyakan, kamu kok bisa orang Bangkalan, Hede? Orang Bangkalan kenapa jadi anak muda yang pengen ke Jakarta? Kenapa nggak ke Makassar? Kenapa nggak ke Medan? Kenapa nggak ke Arab Saudi? Boh, iya. Siapa kan biasanya kalau orang Bangkalan biasanya ke Mekah. Iya, Kerja ini kayak pengantar umroh atau ini betul, bahasa gitu. Iya. Nah, kenapa kamu lebih memilih di Jakarta? Satu, Jakarta itu kan ibu kota ya. Semua karena alasannya ibu kota. Alasannya ibu kota. Kan yang saya di Surabaya itu Kak kerja itu Kak, yang pagi itu ngangkut-ngangkut itu loh. Kerdus itu loh. Kuli angkut Kak. Kuli angkut. Ya, waktu lulus SMA, saya lulus SMA, kerja kan nggak langsung jadi kerja yang bagus ya. Jadi kuli angkut gitu waktu itu. Tahu JMP? Oh iya tahu, Jembatan Merah Plaza kan? Iya itu. Iya. Di JMP itu ada gudang. Nah dulu saya kerja di sana. Wah, teman-teman kalau saya nonton pasti inget. Wah nggak mungkin gak inget. Jadi kuli angkut. Serius? Iya Kak, serius. Nangis ya. Saya aja mau nangis ini. Terharau. Terharau. Iya. Aduh. Nah, nangis seger ya. Jangan nangis. Ngangkut kuli itu selama 1 tahun. 1 tahun itu kan gak cukup. Di pekerja 3 bulan pertama saya rasa gaji 1.100.000. Cicil motor 700. Ke 500. Nah, kerja 2 kali Kak paginya. Tapi kamu menikmati ya dengan pekerjaan itu ya. Lah Kak, yang namanya kerja. Ya mikirnya dulu kan saya bukan lahir dari orang kaya. Tapi kamu ahli dalam mengangkat kardus? Oh, ahli. Di rumah banyak nanti. Insya Allah. Aduh. Ya, tinggal MOU. Iya dong. Nah, ya terus lanjut. Siang saya pagi sampai sore itu kerja kuli angkut itu kan. Malamnya karena merasa tidak cukup, akhirnya jam 8 malam sampai jam 3 paginya saya kerja di klub jadi waiters gitu. Jadi pernah seorang Afta yang tadinya di kampung itu
pernah bekerja di Surabaya. Itu sudah bagus loh bro. Jadi dari Bangkalan kerja ke Surabaya itu kata orang Madura itu udah keren ya. Keren. Surabaya keren. Tapi tetap ngangkuk kardus. Ngangkuk kardus. Tapi nggak apa-apa. Itu pekerjaan yang halal. Alhamdulillah halal. Kenapa kamu memilih klub? Iya. Nih, ini kan pasti orang Madura nih pasti gini nih. Wih, orang laki-laki Madura atau cewek Madura masuk ke klub ini pasti orang yang nggak bener nih. Nah, pasti kayak gitu. Pas nih, biar kita klarifikasi bareng ya. Biar kita sama-sama tahu nih, klub itu apa. Kenapa kamu jadi waiters di klub? Apa harus lebih memilih waiters klub? Kerja di klub gitu ya kak ya. Ya waktu itu kan saya tidak berpikiran aneh-aneh ya. Kesana juga bukan mau happy-happy kok mau kerja nyari uang tambahan. Di situ kan banyak, sorry itu saya, banyak perempuan yang bajunya nggak cukup. Oh iya, yang kurang kain. Iya, terus banyak orang yang pemabuk gitu, dan lain-lain. Preman atau banyaklah hal yang menurut orang-orang ya. Pasti takut keikut arus atau nanti ada banyak kejahatan. Nah, itu gimana yang pernah kamu rasakan di situ? Apa ada ketakutan gitu apa udahlah? Ya, gini kan semua tergantung keimanan kita ya kak ya. Oh, iman. Boh. Yang bisa jodoh. Pakai tasbih kok. Yang ada kamu dipecat di situ ya kan? Ya enggak lah kak. Maksudnya, gimana ceritain. Walaupun seburuk apapun lingkungan, kalau kitanya memang sudah bisa menjaga diri dan tahu bahwa itu hal buruk tidak boleh dilakukan, aman-aman aja kak. Jadi jangan terpengaruh. Yang salah itu sok-sokan gaul masuk ke klub, ikut mabok, di situ niatnya kerja malah ngeluarin duit. Nah itu yang salah. Ya. Iya kan saya niatnya waktu itu memang ngebantu orang tua, karena kan orang tua dari orang yang nggak punya kan, akhirnya ngebantu orang tua di situ buat tambahan. Dan selama 1 tahun itu saya kerja 2 kali, tidur paling cuma sejam 2 jam sehari, kerja lagi seperti itulah. Dan mutusin mak kok leso ya, saya capek ya di Surabaya ini, nggak berkembang saya. Akhirnya berangkatlah ke ibu kota ini. Iya. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, jadi clear banget ya, berarti seorang Afta ini bekerja di klub itu hanya untuk mencari nafkah dan itu tidak aneh-aneh. Pure. Sedikit pun menyentuh alkohol saya nggak pernah waktu itu ya. Iya. Waktu itu. Itu sudah clear ya teman-teman. Itu hanya bekerja. Dan nih pertanyaan berikutnya, bawa uang berapa pas merantau? Kakak berapa? 250 ya? aku. Saya 300. Lumayan lah, lebih banyak saya 50.000 kan. Oh iya, tapi itu naik apa itu? Naik bis pada. Pada naik bis. Naik bis. Sama orang tua kah atau sendiri? Sendirian. Tujuannya kemana? Waktu itu turun di Pulau Gadung dan saya nggak tahu mau kemana waktu itu. Terus siapa yang merangkul, yang membawa kamu untuk? Ada almarhum kakek, ada namanya Bamael. Itu benar-benar pahlawan saya waktu pertama kali. Tapi kak, pikiran saya gini dulu, waktu saya ngijiin kaki di Pulau Gadung, saya mikir, saya kalau ketemu perampok, ketemu hal-hal yang buruk, orang-orang buruk, saya bakal jadi perampok yang paling besar. Niat saya seperti itu. Tapi mudah-mudahan saya nemu orang baik. Kalau saya nemu orang baik, saya bakal kerja benar-benar. Alhamdulillah kak, langsung ketemu orang baik. Pal-pale. Baru TikTok bagus itu. Nah, alhamdulillah itu saya ketemu orang baik, ketemu Bamael, saya dirangkul kak. Nah di situ kan nggak tahu tuh ya, malu ya, namanya malu kan di rumahnya, walaupun keluarga kan malu ya. Ya pasti malu lah. Malu. Hanya saya mutusin, ya udah bah, saya mau kerja aja saya gitu. Terus kerja apa di Jakarta? Kerja pemulung kak. Masih jatuhnya ngambil kardus-kardus juga sama itu loh, air aqua gelas tau gak? Yang iya dicangkok itu terus gitu. Iya. Itu serius? Iya serius. Ada masih keluarga saya kalau mau ditanya, itu kerja selama saya 3 bulan lah. Cuman pas itu ada paman saya bilang, kamu mau kerja di pabrik nggak, kata gitu. Ya mau man, kerja apa di pabrik? Udah mencet-mencetin tombol doang kayak gitu. Hanya kerjalah di pabrik gitu kak. Alhamdulillah, dan pada akhirnya sekarang kamu bisa naikin mobil yang Rubicon gitu buat tuak. Saya bukan sombong ya. Rubicon kak titipan Allah kak. Oh iya benar-benar. Apa aja Rubicon itu. Nah ini next ya. Ternyata ke Jakarta dia masih jadi pemulung loh. Pemulung kak. Wah luar biasa. Nih hal terburuk pas di perantauan. Pernah nggak ada hal yang paling kamu ingat buruk banget setelah kamu nyampe di Jakarta di perantauan? Waktu itu saya pas kerja lumayan dapat gaji kan. Di pabrik kan lumayan tuh ya. Uangnya tuh sekitar ya 4 juta 5 juta lah dapat. Nah itu gajian kurang 10 hari kak. Dompet hilang. Dompet hilang, nggak makan saya 2 hari. Itu hal terburuknya. Iya. Dicopet orang atau hilang? Enggak hilang.
2 hari saya nggak makan. Ya saya malu dong Kak, saya kerja di pabrik, minta ke orang tua, di rumah orang tua nggak punya uang. Di kampung kan, minta ke keluarga, malu saya. Akhirnya ya nggak makan 2 hari. Dan alhamdulillahnya ada orang baik. Ya karena Allah itu kan maha pengasih ya. Iya, maha penyayang. Iya, nggak mungkin ngasih orang lapar gitu. Selama kita ikhtiar dan beriman sama Allah. Ya itu yang paling buruk di situ saya. 2 hari nggak makan dan nggak ada yang tahu. Orang tua saya kan nggak tahu. Paling tahu dari sini nanti kalau udah nonton. Nah, itu justru kan tadi berhubungan sama orang tua. Selalu bikin video-video tentang kasih sayangmu kepada orang tua. Iya. Sama mama, sama ibu itu kan. Selalu ini, pokoknya bercanda lah sama orang. Nah, yang saya pertanyakan nih, kamu selalu buat video tentang rasa sayang kamu kepada orang tua. Sesayang apa sih kamu sama mamanya, sama keluarga lah intinya ya, sesama orang tua. Sesayang apa? Saya punya cerita nih Kak. Waktu itu gajian saya tanggal 25 ya. Gajian saya tanggal dengan ini keadaannya saya duluan merantau ya ke sini ya. Sebelum orang tua saya duluan merantau ke sini. Itu gajian saya tanggal 25, saya waktu itu masih di tanggal 15. Berarti kan 10 hari lagi dong gajian. Saya sisa uang 1.500.000. Ayah saya waktu itu bekerja serabutan, adik saya 3, mama dalam keadaan lapar waktu itu. Nelpon saya. Ya namanya motor itu kan kaki ya kalau orang sekarang ya Kak ya. Mama bilang gini waktu itu nelpon saya. Cong, coba ayahnya beliin motor katanya. Ini ada gade motor harganya 1.500.000. Minta tolong napa? Cariin uang 1.500.000. Di dompet bilah ini saya sampai sumpah. Itu di saldo saya 1.500.000 saya langsung kirim semuanya. Tanpa mikir-mikir saya mau makan apa, tanpa mikir-mikir bensin saya gimana, bayar kosan kayak gimana, itu saya kirim semuanya. Saya lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini adik saya dengan ini orang tua saya bisa makan, orang tua saya bisa kerja, adik saya bisa makan. Itu pernah saya sudah pernah dengar. Dialamin juga. Iya, saya sudah pernah cerita sama saya dulu. Pas waktu kita Irwan main ke rumah kamu. Iya, benar. Jadi teman-teman si Afta ini pernah punya uang 1.500.000. Itu benar-benar, ini benar-benar real langsung dikirimin ke semua ke orang. Semuanya saya kirim. Dan si Afta ini tidak pernah mikir besok makan apa, ini besok kita belanja apa. Yang penting kita ikhlas aja ngasih uang kepada orang tua. Dan pada akhirnya ada ganti. Ada lagi. Banyak bonus-bonus. Banyak bonusnya. Kak. Ya itu sesayang itulah saya. Ya kalau orang mau ngina saya Kak, wah kamu kayak gimana saya gak pernah masalah. Tapi jangan sampai ngina orang tua saya. Mohon maaf. Tapi sekarang dari pemulung, dari pengangkut kardus apa segala macamnya, ya sekarang nih udah luar biasa, udah bisa pakai jas sampai jam tangannya. Oh tuh jam tangan ini. Jam tangannya semuanya ada emasnya, bro. Berapa ini paling cuma 8 juta. Cuma 8 juta. Ya, ada emasnya, ada kristal, semuanya itu lengkap banget. Nah nih. Ini nih pertanyaan saya nih, saya bikin dari rumah ini. Ini yang saya tanyakan. Karena saya juga jadi artis kok gini-gini. Iya, tetap aja tapi alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Nah, ini nih, dari bisnis kok bisa masuk entertain? Aku bingung. Padahal apa ya? Gak nyambung ya Kak? Iya, gak nyambung. Jadi bisnis itu kan udah kaya, bro. Udah enak ya. Udah sultan, bro. Siapa yang gak tahu sama Afta Ability ini? Kalau sudah foto-foto. Isi. Dengan di depan Robico. Iya. Wajah biasa tapi lihat dulu tuh mobilnya, Bos. Baju-bajunya kayak baju-baju hairstylist. Nah, kenapa kamu lebih memilih entertain? Kenapa nggak kembangin aja tuh bisnis? Biar kamu jadi yang apa kayak naik helikopter apa segala macam. Gitu ya. Biar aku pengennya seperti itu. Biar maksudnya saya numpang gitu loh. Ya, coba dijawab. Saya ini kan laki-laki yang selalu menepati janji Kak. Jadi saya sebisa mungkin saya harus menepati janji. Jadi saya dulu punya mantan orang Bandung. Tapi sampai saat ini masih komunikasi nggak? Enggak. Oh enggak. Insya Allah. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ada sih dikit gitu. Cuma nanya kabar aja. Karena sudah dekat sama orang tua kan. Jadi saya dulu punya janji sama dia. Dia itu seorang entertainer Kak. Seorang entertainer yang lumayan punya nama. Tidak perlu disebutin ya? Tidak perlu. Iya. Ya, bahaya soalnya. Bahaya. Bahaya nanti dikepoin bahaya. Saya punya janji sama dia karena dia seorang entertainer. Waktu itu putus gara-gara tidak direstui. Oh ya? Ya, karena dia seorang entertainer. Saya janji sama dia. Mudah-mudahan kita hari ini putus, sekarang putus. Tapi mudah-mudahan saya janji sama kamu, saya bakal masuk di dunia kamu.
Gimana caranya? Padahal waktu itu saya tidak tahu apa namanya kamera itu gimana, depan kamera itu kayak Depan gimana. mic gimana? Iya, depan mic itu nggak pernah tahu. Saya cuma janji sama dia, suatu saat saya bakal masuk di dunia kamu dan kita bakal ketemu lagi nanti di tempat kerja, walaupun kamu sudah bukan punya saya. Itu janji saya. Laki, laki, Kak. Kayak gitu, Kak. Ternyata pas masuk entertain, Kak, lupa sama dia, Kak. Ya, inilah. Ini yang bahaya. Bahaya. Iya. Ajarin saya gimana caranya nahan godaan itu, Ja. Lah, kalau kenapa saya ditanya? Saya host. Oh iya ya. Jangan. Iya, lupa. Ya caranya untuk menahan godaan itu. Kita banyak-banyak istighfar. Istighfar ya. Istighfar. Iya. Banyak diam. Oh, dia. Nanti ada setan masuk. Kesurupan. Nah, ini yang pasti banyak orang tanya nih. Seorang Afta berpakaian jas, terus jalan dengan mewahnya, berkalung emas, ininya jam tangannya holeng mah banget. Holeng na ebeng nih, Pak. Iya. Apa? Gues banget, guys. Gues. Nah, ini aku juga pengen bertanya-tanya nih. Aku juga soalnya pengen sharing gitu loh. Iya, biar iya. aku juga sama sesukses kamu. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Ini yang selalu digadang-gadangkan Afta itu adalah sultan di TikTok. Seriusan, Kak? Iya. Banyak kan yang komen-komen, "Wah, ini sultannya, Bos. Ini awal gitu. Oh, ini orang kaya, Bos. Ini yang sultan nih, Bos." Amin. Nah, bisnis apa? Kok bisa banyak harta? Iya, udah pasti. Saya pemantau dia. Terus ngeliat, kok ini banyak ada Rubicon, ada mobil Civic di bawah, terus mobil-mobil lain banyak banget. Saya main ke rumahnya, guys. Ini bukan cuma harga 1M. Aduh. Itu 4M, guys. Dan itu beli dua-duanya rumah itu. Langsung semuanya di dak. Iya. Luar biasa. Tapi ini memang beneran, ini enggak ada setting-setting, tapi memang beliau ini adalah menurut aku sultan, sumpah. Guys, serius. Amin ya Allah. Serius. Didoakan. Amin. Iya. Nah, bisnis apa? Sebenarnya saya itu menjalankan bisnis itu bareng orang tua, Kak. Jadi orang tua itu ada berpartner lah sama orang Madura juga. Dia berbisnis di bidang recycle, besi tua. Oh, besi tua. Orang Madura, biasa besi tua. Nah, di lain besi tua juga ada bisnis ekspedisi. Pengiriman pakai truk-truk itu, tronton dan lain-lain. Juga saya bisnis travel juga walaupun sekarang pandemik ya. Terima kasih pandemik sudah. Tapi karena pandemik, Kak, akhirnya saya bisnis di media juga sekarang. Iya, di entertainernya. Entertainer juga Nah, seperti disinilah yang kamu tadi bilang, pengen menjadi seorang entertainer juga meskipun seorang pembisnis. Iya. Jadi gini, Kak, kalau gak ada entertainer kita nggak pernah ketemu, Kak. Iya, pasti. Itu. Iya. Saya selalu bersyukur saya masuk di entertainer ketemu sama orang hebat kayak Kakak. Dan saya itu berani DM kepada dia, bukan karena dia kayanya atau apa segala macam. Hebat gitu loh. Hebatnya karena dia berbahasa Madura, tetap membawa Maduranya loh, guys. Sumpah, ini yang bikin aku terketuk hatinya. Kalau meskipun dulu gini-gini, aku kan nggak tahu kalau dia orang Madura. Iya, Aku jujur aku nggak tahu kalau kamu nggak orang tahu, Madura. Kak, ya. Setelah kamu bilang bermatretan, Madura. Langsung saya DM. Saya gitu ya, salut sama kamu, Iya. sama ini orang Madura yang selalu mengangkat nama Madura. Iya. Jadi, kan bagi saya aneh, Kak, orang Madura tidak bangga dengan kemaduraannya. Iya. Itu aneh bagi saya. Saya aja bangga merah putih. Wah, gitu. Kak, Serius, kalau boleh Kak bangga. dipakai tiap hari, saya pakai tiap hari. Iya, cuman takut bacang. Iya itu. Kan saya kayak Kakak banyak fansnya kan Amin, kayak amin, gitu. amin. Ya Allah macam-macam. Oke lah, Afta. Kayaknya kamu di sini lagi lah. Oh, udah. Iya. Udah selesai dah. Udah selesai. Kamu mau nanya apa lagi? Oh iya enggak, saya mau ngasih tahu dulu, Kak. Ini kan saya mau bangun bisnis baru ya kan. Oh iya. Iya. Siapa tahu kita bisa bekerja sama ya. Bisa. Jadi saya sudah tahu apa yang mau dia omongin. Masalah baju kan? Bener nggak? Iya betul. Iya. Jadi saya akan support, guys. Jadi buat kalian-kalian semuanya, nanti ini Afta akan bikin bisnis barunya. Insya Allah mudah-mudahan Irwan diajak, amin ya Allah. Amin. Brand ambasadornya apa Amin. gitu. Mudah-mudahan Jadi, bayarnya Irwan nggak mahal. Udah cuak-cuak sudah gampang. Nanti langsung support kita. Seperti apa? Kita pasti akan memberikan contoh-contoh. Ini yang bagus kayak gini, guys. Yang bagus kayak ini. Yang mana yang bagus gitu. Pasti itu, Kak. Dan barangnya pasti kualitasnya premium. Impor banget ya. Oh, impor banget. Iya. Di barat kata kain itu sudah kain kaltulistiwa. Katulistiwa. Kalau dipakai nyamuk itu jatuh sendiri. Bukan masalah jatuhnya itu. Apa, Kak? Itu autan. Woi, marah.
Iya kemarin nah. Korla bisa bantu dia nak Eda bantu engko bantu Eda cek pada stretanan pada kemarin. Sama-sama doa ini, sama-sama Madura buat kalian semuanya. Jangan pernah ini ya dari Irwan. Apapun yang kalian punya, meskipun sorry ya, bukan aku bilang kalian orang nggak berada atau gimana. Meskipun kalian orang nggak berada, nggak mampu kata kasarnya kan ya. Apapun yang kalian punya kayak di dalam jati diri kalian bisa bernyanyi, lakukanlah. Kembangkan. Kalian bisa mancing, kembangkanlah. Gak apa-apa. Itu siapa tahu nanti dalam mancing kayak gitu ada emas. Iya. Gak pernah tahu loh. Iya gak pernah iya benar-benar. Kalian bisa bermain gitar, siapa tahu dipanggil sama slang atau betul, apa. Kita nggak pernah tahu. Kayak aku dulu, aku nyoba, aku pengen belajar volley. Alhamdulillah dulu di Bonbon main volley, karateka, lari cepat, lompat jauh, bulu tangkis, semua saya lakukan. Bulu tangkis? Iya. Bulu yang lain enggak? Bulu kuduk. Ya kita kan bukti Kak berdua bahwa orang Madura dari keluarga yang enggak punya bisa alhamdulillah seperti sekarang. Akan gitu. Menjadi kita sukses bareng, kita akan saling mendoakan, menjadi panutan itu luar biasa. Iya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya menjadi seorang kayak Aftah. Kayak Irwan. Ya. Pokoknya luar biasa lah ini. Saya senang banget saya berada di Ability Channel. Saya juga merasa terhormat. Ini podcast yang gak seberapa besar. Subscribernya cuma segitu-segitu aja kedatangan artis Indonesia ya. Tapi keren. Ini keren luar biasa deh. Serius Kak. Saya bangga. Saya lanjutin berarti ini ya Kak ya. Saya bangga banget. Kalau kata kakak tutup, saya tutup sekarang nih soalnya. Kamu di sini. Baru kali ini ya Aftah dikerjain sama aku. Gimana? Ya mungkin pertanyaannya sudah cukup Kak. Ya pertanyaannya sudah cukup ya. Sudah jadi selesai kita ya. tinggal lihai-lihai aja ya. Iya. Katanya kita mau buat channel baru juga kan nanti kan? Iya nanti kita bikin program baru kan? Panas bilah. Billahi panas. Lah. Nanti kita saya sama Kak Irwan buat program baru ya Kak ya berarti ya. Program baru nanti untuk menghibur warga Indonesia. Para Irwanku insan, juga. Madura dan berikutnya. Semuanya ya dihibur ya kita. Semuanya kita hibur. Oke. Yang penting ada aftahnya. Soalnya biaya semuanya di aftah. Aduh deh. Kak, makasih Pak udah datang di sini di Ability Channel. Assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa nonton. Terus like, subscribe, komen, bunyikan tombol loncengnya biar kalian langsung update video-video terbaru dari Ability Channel. Oke. Banyak banget. Kalau misalkan kalian misalkan seumpama dan haruskah ya kalian ini minta saya sama Aftah lagi, bilang komen share kemana-mana pun juga subscribe. Pokoknya semuanya jangan lupa Irwanku untuk mencoblos. Bocor. Pokoknya jangan lupa buat kalian semuanya, Madura semuanya, tetap ingat muka Irwan seperti apa. Baik yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Saya sayang sama kalian semuanya. Yang ada di Papua, yang ada di Makassar, yang ada di seluruh Indonesia masyarakat luar negeri. Yang ada Maduranya pokoknya bertaraf Madura, bukan SNI bro. Tetap menjadi orang Madura. Saya akan sayang sama kalian semuanya. Peluklah aku. Semuanya orang Madura. Bagi cewek-cewek Madura, peluklah aku. Buat laki-laki Madura, kamu adalah saudara saya. Oke guys, terima kasih. Bye-bye. This is Ability Channel. Everything about your ability. Tunggu dulu. Jangan lupa subscribe channelnya Irwan Krisdianto Official. Oh iya, lupa ya. Coba share Kak. Jangan lupa buat kalian semuanya di subscribe channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official, Instagram-nya @da_Irwan_Sumenep. TikTok-nya Irwan Krisdianto. Kamu kepada Irwanku. Tolong Irwanku disupport saya. Saya adiknya Kak Irwan loh. Ya kan? Instagram saya adalah Aftah Ability Channel. Iya, ini kesempatan. Iya betul. Iya. Aftah Ability Channel. Dan TikTok-nya Ability Channel 1. Ya. Udah itu aja punya saya Kak. Oh, YouTube-nya ya ini Ability Channel. YouTube-nya ini. Pokoknya jangan lupa buat kalian semuanya support kami. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada beres, Le. Salam setong dari Madura. Salam setong dari Madura.